Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Islamia dari Fakultas Hukum Universitas Mataram, dari kelas Hukum Administrasi Negara F1, NIM D1A019455. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang peraturan kebijakan undang-undang di dalam prakteknya. Selamat menyaksikan. Naskah akademik RUU Administrasi Pemerintah tidak memberikan ratio legis yang komprehensif terhadap pengaturan konsep diskresi. Naskah akademik RUU Administrasi Pemerintah menyatakan sebagai berikut. Diskresi merupakan kewenangan pejabat administrasi pemerintahan untuk mengambil keputusan pemerintah yang bebas karena belum diaturnya suatu hal tertentu dalam peraturan undang-undang yang ada. Diskresi dapat memberikan manfaat yang positif bagi terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang berkesinambungan dan tidak terhambat oleh kekosongan hukum. Namun demikian, diskresi dapat menimbulkan dampak negatif apabila dalam pelaksanaannya justru melanggar rambu-rambu hukum yang ada serta bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat dan bertentangan dengan kepentingan umum. Berdasarkan definisi tersebut, maka diskresi dalam naskah akademik RUU Administrasi Pemerintah timbul karena adanya kekosongan hukum. Namun, pengaturan diskresi lebih lanjut dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah mengalami perluasan. Diskresi secara khusus diatur dalam Bab 6 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sebelumnya, Pasal 1 mendefinisikan diskresi sebagai keputusan dan garis miring atau tindakan yang ditetapkan dan garis miring atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, dan tidak jelas, dan garis miring atau adanya stagnasi pemerintahan. Definisi tersebut memberikan unsur khusus antara lain berupa keputusan dan garis miring atau tindakan, ditetapkannya dan garis miring atau dilakukannya oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan. Untuk hal yang bersifat alternatif, peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, peraturan perundang-undangan tidak mengatur, peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, dan adanya stagnasi pemerintahan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa diskresi tidak hanya berupa keputusan, tetapi juga berupa tindakan atau keputusan yang disertai dengan tindakan. Tindakan dalam konteks ini dimaknai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 2 angka 8. Dengan demikian, diskresi dapat memiliki dua bentuk. Pertama, keputusan tata usaha negara. Kedua, tindakan nyata pemerintah atau yang dikonsepkan oleh Utrecht sebagai perbuatan pemerintah yang berdasarkan fakta atau perbuatan yang bukan perbuatan hukum atau perbuatan tanpa akibat yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu, jika mengacu pada definisi Undang-Undang Administrasi Pemerintah, diskresi juga berupa tindakan faktual yang memiliki akibat hukum. Hukum administrasi pemerintah hanya memasukkan KTUN dan tindakan faktual pemerintah sebagai bentuk diskresi, walaupun tindakan faktual pada hakikatnya tidak dapat digunakan sebagai produk hukum pemerintah karena tidak menimbulkan akibat hukum dari KTUN. Nah, sebagai produk hukum yang berimplikasi yang bersifat diskresi, dengan demikian diskresi juga mempunyai kekosongan hukum yang hanya dapat dibentuk dalam KTUN yang sifatnya lebih konkret atau abstrak. Secara teoritis, ilmu hukum administrasi mengenai konsep peraturan kebijakan sebagai produk hukum dari diskresi. Namun peraturan kebijakan bukanlah peraturan perundang-undangan sehingga berimplikasi dan mengikutinya pun tidak sama. Dengan peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya kekuatan yang mengikat peraturan kebijakan sebenarnya telah mengalami perluasan. Namun peraturan kebijakan yang menurut Bagirmanan tidak secara langsung mengikat secara hukum walaupun tetap mengandung relevasi hukum atau kekuatan yang mengikatnya banyak bagi badan atau pejabat administrasi negara sendiri. Praktik dalam pemerintahan menunjukkan bahwa berbagai bentuk peraturan kebijakan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah.
Namun, berbagai bentuk peraturan kebijakan tersebut tidak diatur kedudukannya sebagai peraturan kebijakan. Menurut Jimmy Asidikit, dalam praktiknya di Indonesia, peraturan kebijakan dapat dilihat dari berbagai bentuk seperti surat edaran atau surat edaran Bank Indonesia, surat perintah atau instruksi dari Presiden, pelaksanaan kerja yang manual, petunjuk pelaksanaan atau jiklak, petunjuk teknik atau juklis, buku panduan atau guides, kerangka acuan atau teori, dan yang terakhir desain kerja atau desain proyeknya. Selain bentuk-bentuk yang dikemukakan oleh Jimmy Asidikit, bagaimana juga memberikan contoh bentuk peraturan kebijakan yang pernah digunakan dalam administrasi pemerintah. Beberapa bentuk kebijakan antara lain peraturan kebijakan yang berbentuk peraturan, peraturan kebijakan yang berbentuk keputusan, surat edaran, instruksi, dan pengumuman yang tertulis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.